Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas tentang Excel. Kali ini kita akan memasuki dasar yang kedua, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang fungsi string, tentang fungsi lookup. Hari ini kita akan berbicara tentang fungsi logika atau fungsi if. Fungsi logika atau fungsi if ini dipergunakan jika kita mempunyai dua opsi pilihan atau lebih dalam suatu statement. Maka dalam statement tersebut kita harus memilih mana yang kondisi yang tepat, mana yang kondisi yang tidak tepat. Istilahnya dalam fungsi Excel ini adalah jika nilainya benar dan jika nilainya salah. Maka bentuk umum tidak perlu kita berpanjang lebar. Bentuk umum dari fungsi if atau fungsi logika adalah sama dengan if logical test. Ini adalah selnya dengan kondisinya, nilai jika benar, titik koma, nilai jika salah. Bahasa Indonesia kita sebutkan adalah kondisi aksi 1 aksi yang benar, aksi 2 adalah aksi yang salah. Maka kalau bisa kita jabarkan, jika X sama dengan N, artinya N-nya itu kondisinya atau nilainya, maka Y. Maka kalau benar dia nilainya Y. Jika tidak, maka Z. N itu adalah kondisi. Contoh, seperti ini. Jika kita dalam suatu data mempunyai kode barang seperti ini, tapi kita tidak mengetahui nama barangnya karena nama barangnya ini sudah ada di master. Jika 101 adalah keyboard, nilainya 50.000, maka keyboardnya akan kita isikan di barang, nilainya akan kita isi 50.000. Jika 102 adalah harddisk, maka nilainya adalah 550.000. Kita ambil contoh. Ini if level 1 ya, artinya hanya mempunyai satu kondisi benar, yang lainnya otomatis kondisinya salah. Sama dengan if buka kurung, kita klik di sini sebagai sel ujinya, kita lihat sama dengan 101 ini apakah huruf, apakah angka. Apabila ia bentuknya huruf, maka tidak perlu tanda titik petik 2 seperti ini. Oke, saya ulang. Kita lihat sel B12 ini apakah bentuknya huruf atau angka. Kalau huruf, maka langsung kita ketik hurufnya. Tapi kalau nanti kita ketemu akan dengan angka, maka kita kasih tanda petik. Karena ini huruf, maka kita cukup 101.2. Jika benar, maka dia adalah, kita lihat, keyboard. Jika salah, maka dia adalah harddisk. Jika artinya kalau kita baca, jika kodenya betul 101, maka otomatis keyboard. Jika selain 101, maka isinya akan harddisk. Itu kita copy ke bawah. Apakah benar rumusan kita? Oke, benar ya, 102 adalah harddisk. Saya ulang. Jika B12 nilainya sama dengan 101 atau kondisi, maka adalah keyboard. Jika selain 101, maka adalah harddisk. Dengan cara yang sama, if B12 sama dengan 101, maka nilainya adalah 50.000. Jika selain keyboard, harddisk adalah 550.000. Nah, ini akan sudah benar. Kalau kita kasih format seperti ini, ini sudah akan nilainya sesuai. Kemudian di sini ada nilai. Jika nilai di atas 50 maka lulus. Jika nilai di bawah
50, maka dia tidak akan lulus. Sama dengan if, buka kurung, klik di sini, lebih dari nilai 50 ke atas, karena nilainya 50 ke atas, maka kita kasih lebih besar saja. Lulus, koma, tidak lulus. Nah, maka kalau nilai 90 lulus, kita lihat dia 50 pun tidak lulus karena kita kasih syaratnya adalah lebih dari 50. Seandainya kita kasih lebih dari sama dengan 50, maka yang 50 ini termasuk akan lulus. Karena mintanya 50 ke atas, maka tidak perlu dikasih sama dengan. Ini adalah tidak lulus jadinya. Karena apa? Karena syaratnya adalah nilai 50 ke atas. Saya ulang kembali bahwa penggunaan tanda petik 2 seperti ini itu murni adalah yang sifatnya adalah karakter. Karakter itu bisa huruf saja, bisa gabungan angka dan huruf. Sedangkan yang ini adalah numerik, artinya numerik itu number adalah murni adalah penomoran saja. Jika kita punya 3 kondisi seperti ini, maka if-nya itu if majmuk. If itu akan dilihat kondisinya. Jika kondisinya 2 saja, maka if-nya 1. Jika kondisinya seperti ini 3, maka if-nya harus 2. Kita contoh sama dengan if, buka kurung. Ini saya tulis 101, titik koma, keyboard. Karena kita ingat tadi bahwa kalau kondisinya 3, maka if-nya harus 2. Kita baca jika B32 nilainya 101, maka keyboard. Selain itu artinya jika lagi kita klik sini sama dengan 102, itu nilainya adalah hard disk. Selain 2 kondisi ini, maka dia akan CPU. Tutup kurung 2 kali. Sesuai dengan if-nya 2 kali, artinya bukanya 2 kali, akan ditutup kurung sebanyak 2 kali. Kita enter, maka otomatis keyboard yang 102 hard disk, yang 103 CPU. Begitu juga dengan harga. Sama dengan if, karena kondisinya 3, maka if-nya 2. 101, maka 50.000. Kalau tidak benar, ambil kondisi yang kedua. Sini lagi, tapi tetap sama selnya. 102, maka adalah 550. Selain 2 kondisi tersebut, langsung kondisi yang ketiga, 2 juta. Belum saya tutup kurung, kalau kita accept langsung betul ya. Nah, ini adalah contoh dengan if majmuk, artinya kondisinya memiliki lebih dari 2. Sama seperti ini, sama dengan if. Kita klik ini. Kurang dari sama dengan, kita ambil yang nilai paling bawah dulu, 45, maka dia tidak lulus. If kurang dari sama dengan 60, hampir lulus. Selain itu adalah lulus. Oke, kalau kita baca, jika nilai kurang dari sama dengan 45, kurang dari sama dengan 45, maka dia adalah tidak lulus. Jika
nilai kurang dari sama dengan 60, dibacanya di atas 4 dan 45, maka hampir lulus. Selain itu lulus. Maka kita bisa lihat keterangan di sini. Maka 45 adalah tidak lulus. Nah, ini adalah sementara penjelasan dari fungsi logika.